Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang kita belajar mata pelajaran akidah akhlak. Semoga anak-anak di rumah selalu sehat ya. Nah, sebelum mulai belajar, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di mata pelajaran akidah akhlak ini, bab pertama atau pelajaran pertama judulnya tentang kalimat thayyibah. Nah, kalimat thayyibah itu sendiri artinya adalah kalimat yang baik atau ucapan yang baik. Di halaman 1, nah di halaman 1 itu ada bacaan Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kenikmatan. Kenikmatan tidak hanya berupa harta benda, kenikmatan dapat berupa badan yang sehat. Diberikan keberhasilan mengerjakan tugas dari sekolah dan diberi keselamatan dari musibah dan bencana alam. Berbagai kenikmatan yang diterima harus disyukuri. Nah, semua apapun nikmat, mendapat nilai yang bagus, menjadi juara kelas, terus mendapatkan rezeki, misalnya mendapatkan uang jajan dari ayah bunda. Nah, itu harus wajib kita syukuri. Bagaimana kita mensyukurinya? Mensyukurinya dengan mengucapkan alhamdulillah. Nah, itu adalah bentuk atau cara kita bersyukur kepada Allah. Nah, di halaman selanjutnya, di halaman 2 itu ada surah Al-Fil ya. Al-Fil itu apa artinya anak-anak? Al-Fil itu artinya gajah. Nah, di sini kita baca sama-sama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bi hijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Nah, artinya adalah dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia, dan Dia mengirimkan kepada mereka burung-burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Nah, jadi dulu pada zaman Nabi ini diserang oleh pasukan yang namanya pasukan gajah, ya. Terus Allah mengirimkan burung ababil untuk melempari tentara-tentara pasukan gajah sehingga mereka badannya bolong-bolong seperti dimakan ulat. Baik anak-anak, di halaman 3 juga ada pertanyaan, mengapa kita harus rajin belajar? Manfaat apa yang didapat dari rajin belajar? Setelah mendapat manfaat dari rajin belajar, apa yang harus kita lakukan? Mari kita cari tahu jawabannya. Nah, di sini ada mulahazah atau mari mengamati. Amati dan ceritakan gambar berikut. Nah, di sini ada gambar siswa-siswi sedang belajar di kelas atau sedang melaksanakan ujian atau sedang melaksanakan ulangan.
Nah, salah satu temannya mendapat nilai 100. Nah, kalau dapat nilai 100, maka temannya itu mengucapkan kata alhamdulillah, mengucapkan kalimat alhamdulillah. Apa saja sih yang kalian rasakan ketika mendapat nilai bagus? Nah, kalau kita mendapatkan nilai bagus, tentunya bahagia kan? Tentunya bahagia, senang, gembira. Nah, kebahagiaan itu adalah nikmat dari Allah. Maka pujilah Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah termasuk kalimat thayyibah. Nah, kalimat thayyibah itu adalah kalimat yang baik seperti Ibu bilang tadi. Berikutnya halaman 4, setiap muslim wajib mensyukuri nikmat Allah. Allah telah melimpahkan nikmatnya kepada kalian. Kalian tidak dapat menghitungnya. Kalian harus mengucap alhamdulillah sebagai bentuk syukur kepada Allah. Jika kalian bersyukur, Allah akan menambah nikmatnya. Jika kalian kufur, Allah akan memberi siksa yang sangat pedih. Nah, sebagaimana firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nah, ini terdapat dalam Quran surah Ibrahim ayat ke-7. Nah, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, kata Allah. Jika kita bersyukur kepada Allah, apa yang kita dapat, kita tidak pernah kufur nikmat, artinya kita tidak pernah mencela apapun yang kita dapatkan, rezeki apapun, nah harus disyukuri. Maka Allah akan menambah nikmat yang lebih banyak kepada kita. Nah, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, kata Allah, maka pasti azabku sangat berat. Nah, jadi kalau kita tidak mensyukuri nikmat atau rezeki yang Allah berikan, maka rezeki yang kita dapat tadi akan Allah tarik lagi atau akan Allah hilangkan nikmatnya dari kehidupan kita. Misalnya nih, kita dapat nilai 100. Nah, kita kan bahagia tuh, bahagia. Jadi kita mengungkapkannya rasa syukur kita tuh untuk mempertahankan nilai 100 tuh bagaimana? Otomatis harusnya kita belajar lebih giat lagi, jangan sombong. Tapi ketika kita berubah, tidur terus, nggak mau belajar, nggak mau ngerjakan tugas, terus tuh malas-malasan belajarnya, misalnya ibu ngasih tugas tidak dikerjakan, nah maka Allah akan mencabut nikmat tersebut. Bisa jadi kalian yang tadinya dapat 100 maka dapat 50, 60, kan berkurang tuh nikmatnya karena kita tidak bersyukur tadi. Menghilangkan rasa syukur, menghilangkan rasa nikmat yang Allah berikan dengan bermalas-malasan. Nah, itu contohnya ya, Nak. Terus yang bagian A, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah ini namanya kalimat tahmid, ya. Kalimat tahmid. Ada banyak kalimat tahmid, tahlil, takbir. Nah, kalau ini salah satunya aja, alhamdulillah tahmid. Kalau Allahu Akbar itu kalimat takbir. Kalau la ilaha illallah itu kalimat tahlil. Nah, ini alhamdulillah, Ibu akan jelaskan ya. Setiap saat kalian diberi nikmat oleh Allah, begitu banyak nikmat yang diberikan Allah. Oleh karena itu, kalian harus mensyukurinya. Nikmat artinya pemberian Allah yang menyenangkan. Nah, jadi nikmat apapun yang Allah berikan tentu pasti menyenangkan untuk kita. Apa sih arti dari kalimat itu sendiri? Dari kalimat alhamdulillahirabbil alamin itu artinya segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
Selanjutnya halaman 5. B. Membiasakan diri mengucapkan alhamdulillah. Mensyukuri nikmat Allah berarti berterima kasih kepada Allah. Nah, jadi kalau kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, maka itu adalah contoh bahwa kita mensyukuri nikmat Allah. Nah, selain mengucapkan alhamdulillah, kalian juga harus menunjukkan dengan perbuatan bahwa kalian telah diberi nikmat oleh Allah. Nah, jadi misalnya selesai melakukan sesuatu pekerjaan, ucapkanlah alhamdulillah. Terus Allah yang memiliki segala pujian. Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Allah Maha Besar, Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui. Anak Islam harus mengucapkan alhamdulillah. Jika memperoleh kenikmatan dan kelebihan, kalian akan terhindar dari sifat sombong. Nah, jadi kalau kita selalu bersyukur kepada Allah, apapun yang kita dapat harus disyukuri, maka insya Allah kita terhindar dari sifat sombong. Contohnya tadi misalnya siapa ya? Misalnya Azura, Elzio atau Naufal. Siapa lagi? Ibu belum hafal benar nih anak ibu nih. Misalnya dapat nilai 100 nih di kelas saat belajar. Terus temannya yang sebelah sana misalnya ada dapat nilai 75 atau dapat 50. Nah, yang dapat nilai 100 tadi tidak boleh sombong dengan mencela orang lain atau mencela teman yang lain. Kau tuh dapat nilai 75, aku dapat nilai 100, tengoklah nih. Nah, tidak boleh seperti itu karena itu merupakan perbuatan yang sombong, sifat sombong. Jadi jika teman kita memiliki kekurangan, maka tidak boleh menghina, tidak boleh mencela, karena itu semua adalah kekurangan temannya atau kekurangan orang lain. Bagaimana sih cara kita untuk supaya terhindar dari sifat sombong tadi? Caranya, kalau misalnya temannya dapat nilai rendah, sementara teman-teman yang dapat tinggi, jadi teman tinggi tidak boleh menghina yang nilainya tidak tuntas tadi, ya. Cukup sekian penjelasan dari Ibu ya Nak ya. Semoga dapat dipahami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan Ibu atau Bapak kalian WA, ayah bunda kalian WA ke Ibu. Pelajaran apa, tentang hal apa yang belum dimengerti tentang nikmat Allah ini. Nah, ini tugasnya yang pertama yaitu halaman 6 yang bacaan wazifah. Nah, nikmat nomor 1 yang dalam tabel itu ya Nak, dalam tabel 1-5 mempunyai orang tua yang kaya, tindakannya apa? Terus menjadi siswa terpandai di kelas, tindakannya apa? Selamat dari musibah, diisi 1-5. Dikumpulkannya hari Selasa depan. Ditulis di buku tulis. Nanti difotokan aja ke Ibu, nanti Ibu nilai. Sekian penjelasan dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Oh iya, Ibu lupa, sebelum menutup pelajaran, marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.